Baik, perkenalkan dokter, nama saya Imade Murah Dananjaya, dengan 3 digit yang terakhir 224. Selanjutnya kami dari SGDA 1 akan mempresentasikan student project kami, yaitu dengan topik leukoplakia. Bisa di next slide. Baik, berikut merupakan anggota dari SGDA 1 yang dapat dilihat pada layar. Next slide. Baik, terdapat outline yang akan kami sampaikan pada student project kami yang dapat dilihat pada layar. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Imade Murdanaya. Dengan 3 digit yang terakhir 224. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bab 1, yaitu pendahuluan. Baik, berikut ya, bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Leukoplakia merupakan istilah yang dipakai untuk lesi putih yang bersifat prekanker. Leukoplakia hanya istilah klinis dan definisi pada umumnya dimodifikasi setelah evaluasi histopatologis. Sebagai contoh, pesan klinis leukoplakia pada pemeriksaan biopsi kemungkinan menunjukkan gigitan keratosis, candidiasis, atau lichen planus. Penyebab dari leukoplakia dianggap multifaktorial, akan tetapi merokok dianggap sebagai faktor yang sering terlibat, yang mana hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya leukoplakia ini, yang ditemukan pada kalangan perokok aktif daripada kalangan perokok pasif. Manifestasi klinis dari leukoplakia berupa lesi asistomatik berwarna putih, tidak terasa nyeri, berombak, serta kerap kali terletak bilateral pada batas lateral dari lidah dan plak yang tidak bisa dihilangkan dengan menggosok. Sekian presentasi untuk bagian latar belakang dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Edwin Chandra dengan NIM 21005111014. Bisa di next. Baik, tujuan pada student project ini adalah untuk membahas berbagai rumusan masalah pada leukoplakia, yaitu apa definisi leukoplakia, bagaimana epidemiologi leukoplakia, bagaimana etiologi leukoplakia, bagaimana patofisiologi leukoplakia, bagaimana manifestasi klinis leukoplakia, bagaimana diagnosis leukoplakia, bagaimana penata laksanaan leukoplakia, dan bagaimana prognosis leukoplakia. Bisa di next. Baik, tujuan dari student project ini adalah untuk mengetahui definisi leukoplakia, untuk mengetahui epidemiologi leukoplakia, untuk mengetahui etiologi leukoplakia, untuk mengetahui patofisiologi leukoplakia, untuk mengetahui manifestasi klinis leukoplakia, untuk mengetahui diagnosis leukoplakia, untuk mengetahui penata laksanaan leukoplakia, dan untuk mengetahui prognosis dari leukoplakia. Bisa di next. Baik, untuk manfaat dari student project ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi mahasiswa dan manfaat bagi instansi pendidikan. Dan manfaat bagi mahasiswa adalah dengan penulisan kajian literatur ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam memperoleh pemahaman yang baik terkait leukoplakia dan menjadi sumber informasi serta menjadi salah satu acuan dalam penata laksanaan penelitian terkait. Dan untuk manfaat bagi instansi pendidikan adalah dengan penulisan kajian literatur ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan atau referensi untuk mengembangkan kebijakan penulisan penelitian dalam bidang medis khususnya berhubungan dengan leukoplakia. Bisa di next. Perkenalkan, nama saya Farel Nandavia Urugotama dengan 3 digit NIM terakhir 210. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari leukoplakia. Jadi pada tahun 1877, Zimmer mengemukakan istilah leukoplakia untuk menjelaskan sebuah lesi putih pada lidah yang kemungkinan merupakan gambaran klinis dari glossitis sifilis. WHO sendiri menjelaskan bahwa leukoplakia sebagai lesi keratosis putih berupa bercak atau plak pada mukosa mulut yang tidak mempunyai ciri khas secara klinis ataupun patologis seperti penyakit lain, dan tidak terkait dengan agen penyebab fisik ataupun kimia kecuali penggunaan tembakau. Jika disindau secara histopatologis, leukoplakia merupakan bercak-bercak berwarna putih yang terdapat pada area kafum oris, terutama pada mukosa dengan epitel yang mengalami hiperkeratosis dengan dasar yang terdiri dari sel spinosum. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Idewo Nyomaditya Mahdiputra dengan 3 digit NIM terakhir 022. Di sini saya akan membahas terkait epidemiologi dari leukoplakia. Baik, leukoplakia merupakan suatu kondisi di mana terdapat plak atau bercak putih pada mukosa mulut yang tidak memiliki ciri khas secara klinis dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai penyakit lain, di mana prevalensinya pun cukup bervariasi, di mana di India itu terdapat 3,28% mengalami leukoplakia, sedangkan di Amerika sebanyak 2,9% dari 23.616 orang dewasa yang berkulit putih. Nah, pada anak-anak prevalensi leukoplakia itu berkisar 0,2% hingga 5,2% dan tingkat konversi menuju keganasannya sekitar 0,13% hingga 10%. Leukoplakia dapat mengenai semua usia, tetapi banyak kasus ditemukan terjadi pada pria yang berusia 45 hingga 65 tahun dan prevalensinya meningkat seiring bertambahnya usia. Baik, perkenalkan saya Putri Ciptasari dengan 3 digit NIM terakhir 153. Saya akan lanjutkan ke etiologi. Etiologi dari leukoplakia sendiri bersifat multifaktorial dan kebanyakan penyebabnya tidak diketahui atau idiopatik. Namun dalam beberapa sumber, ada pun penyebab umum dari leukoplakia diantaranya yang pertama, tembakau. Sebuah penelitian dilakukan oleh Stephen et al. Menunjukkan bahwa dibandingkan orang yang tidak merokok, seorang perokok aktif memiliki kemungkinan 6 kali lebih besar menderita leukoplakia. Yang kedua, ada alkohol. Dalam kasus pengguna dengan tingkat ketergantungan tinggi, konsumsi rokok lebih dari 30 batang per hari disertai dengan konsumsi alkohol 20 gelas per hari itu dapat meningkatkan kemungkinan 7 kali lebih tinggi timbulnya sel karsinoma squamosa termasuk pada mukosa mulut. Yang terakhir ada infeksi virus dan juga jamur. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus leukoplakia rongga mulut, terutama pada kanker orofaring, ditemukan adanya human papillomavirus atau HPV. Dalam beberapa penelitian juga, infeksi Candida albicans dan keberadaannya yang simultan menunjukkan peran yang penting dalam terjadinya transformasi malignan. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Persista dengan 3 digit NIM terakhir 177. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari patofisiologi. Jadi, patofisiologi dari leukoplakia ini belum diketahui dengan jelas. Namun, dari sebuah penelitian menyatakan suatu teori jika sebuah sel jaringan terpapar dengan karsinogen, sel tersebut akan beradaptasi terhadap paparan tersebut. Hubungannya dengan jaringan epitel oral adalah fase pertumbuhan yang dipercepat dipresentasikan oleh argumentasi dari kompartemen progenitor atau hiperplasia. Jadi hiperplasia ini merupakan kejadian atau sequel awal ketika zat iritan semakin mengiritasi, maka akan terlihat degenerasi seluler pada jaringan epitel yang dapat dikenali dengan atrofi sebagai salah satu bentuk dari adaptasi. Ketika fase adaptasi dan kerusakan reversible sel selesai, sel akan mencapai fase terjadinya kerusakan irreversible sel yang dapat bermanifestasi sebagai transformasi keganasan atau apoptosis sel. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayuma Devi Darmadi dengan 3 digit NIM terakhir 063. Ada 3 jenis utama leukoplakia yang sebagian besar berupa plak halus atau homogen, beberapa berkutil atau verrucosa, dan beberapa lesi campuran putih dan merah atau berbintik. Secara umum, leukoplakia homogen bersifat jinak. Leukoplakia homogen memiliki lesi yang didominasi warna putih dengan penampilan seragam, datar, dan tipis, yang mungkin menunjukkan retakan dangkal dan memiliki permukaan berkerut atau bergelombang halus dengan tekstur yang konsisten di seluruh bagiannya. Sementara itu, leukoplakia non-homogen memiliki lesi yang didominasi warna putih atau putih dan merah yang mungkin tidak beraturan, rata, nodular, atau bergelombang. Lesi nodular memiliki ekskresi yang sedikit meninggi, bulat, merah, atau putih, dan mungkin memiliki tonjolan tumpul atau tajam dan terkadang disebut sebagai leukoplakia berbintik. Beberapa jenis leukoplakia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, leukoplakia verrucosa proliferatif, yaitu bentuk yang paling agresif, di mana lesi berupa patch multifokal yang sering muncul dalam proyeksi permukaan. Lesi cenderung menyebar, di mana lokasi paling umum gingiva, mukosa bukal, dan lidah. Yang kedua, Candida leukoplakia atau CL berupa kandidiasis kronis, biasanya ditandai dengan plak keras, putih, dan kasar yang terletak di pipi, bibir, langit-langit, dan lidah. Displasia epitel umumnya terjadi 4-5 kali lebih sering pada CL dibandingkan dengan bentuk leukoplakia yang lain. Kemudian ada leukoplakia sifilis, terutama pada dorsum lidah, di mana gambaran sifilis tersier jarang ditemukan, potensi premaligna tinggi. Lalu ada hairy leukoplakia yang biasanya memiliki permukaan bergelombang dan mempengaruhi tepi lidah hampir secara eksklusif dan terjadi pada pasien imunokompromis.
Lalu ada leukoplakia pada gagal ginjal kronis, di mana keratosis lunak simetris dapat mempersulit GGK, tetapi sembuh setelah pengobatan dengan transplantasi ginjal atau dialisis. Perkenalkan, saya Yohanes Bergman Suborno Lumaran dengan 3 digit yang terakhir 008. Next. Yang berikut ada diagnosis dari leukoplakia. Ada beberapa parameter yang dapat kita gunakan untuk mendiagnosis leukoplakia. Yang pertama ada usia, di mana leukoplakia sendiri jarang terjadi pada 2 dekade pertama dalam kehidupan. Jenis kelamin dan etnis tidak berhubungan dengan leukoplakia. Kemudian riwayat kesehatan itu penting digali untuk menegakkan diagnosis banding. Kemudian ada profesi, di mana profesi peniup kaca itu sering mengalami lesi mirip leukoplakia. Kemudian kebiasaan merokok, karena leukoplakia itu lebih umum terjadi pada pengguna tembakau. Next. Yang berikut ada gejala, di mana leukoplakia umumnya tidak bergejala. Onset, dia muncul secara perlahan. Perjalanan penyakit, itu leukoplakia jenis penyakit yang stabil. Seizanya tidak relevan. Dari warnanya sendiri bisa bervariasi dari putih homogen sampai putih merah, dan teksturnya juga bervariasi dari halus, berkerut, hingga seperti kutil. Perkenalkan, nama saya Joshua Anita Bagaskara dengan NIM JKCTR 021. Selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Yang pertama adalah biopsi, merupakan pemeriksaan gold standar untuk mendiagnosis leukoplakia. Jadi dengan cara melakukan pengambilan sampel dari bagian lesi lidah pada pasien yang disuspek leukoplakia. Pada pasien dengan tanda fisik lesi kecil pada area lidah, dilakukan tindakan biopsi eksisi, dan pada lesi lebar, biopsi insisional, termasuk pada jaringan sehat yang ada di sekitar lesi tersebut untuk dilakukan pemeriksaan histopatologi dengan temuan seperti adanya jaringan keratin, penebalan dinding epidermis, akantosis, terdapat sel-sel inflamasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah pemeriksaan toluidin blue. Jadi toluidin blue adalah teknik pewarnaan pada sel metakromatik asidofilik spesifik yang menandai jaringan asam seperti sulfat, karboksilat, dan juga radikal fosfat. Jaringan sel pada kalsium oral atau lesi yang disuspek leukoplakia akan normal jika tidak terdapat perubahan warna biru. Namun, jika area lesi atau area lain berwarna biru, dapat diartikan bahwa jaringan di bawah pengecatan terdapat metakromatik yang dapat mengindikasikan sel kanker ataupun leukoplakia seperti pada gambar di bawah. Selanjutnya pemeriksaan endoskopi. Pemeriksaan endoskopi seperti fleksibel fiber optik perlu dilakukan pada penderita kanker mulut seperti leukoplakia untuk menginspeksi pada rongga mulut, faring, laring, dan esofagus yang bertujuan untuk mencari synchronous cancer. Tujuan dari pemeriksaan endoskopi ini untuk melakukan staging dan juga mengevaluasi pelebaran lesi. Yang terakhir ada PET scan. Pada pasien leukoplakia belum tentu terdapat metastasis. Oleh karena itu, screening awal dengan PET scan bisa digunakan jika indikasi terpenuhi. Pemindahan PET praoperasi dapat berguna sebagai dasar pertimbangan jika pasien perlu diberikan sebagai terapi radiasi. Saya lanjutkan ke teman saya. Perkenalkan, saya Karya Sekenana Saputra dengan 3 digit terakhir 002. Baik, di sini saya menulis untuk menjelaskan terkait penata laksanaan leukoplakia, di mana prinsip utamanya adalah dengan mengeliminasi berbagai faktor dari penyebab leukoplakia itu sendiri. Lalu untuk dua hal lainnya, atau dua hal utama juga bisa dilakukan, ada metode konservatif dan juga metode pembedahan, di mana saya akan menjelaskan terkait metode konservatif. Di mana metode konservatif ini ada dua, bisa menggunakan agen kemopreventif, di mana menggunakan vitamin A, C, E, fenretinid, karotenoid, bleomycin, protease inhibitor, obat antiinflamasi, dan lain-lain, di mana bertujuan untuk mencegah terjadinya karsinogenesis atau hingga mencapai keganasan yang invasif. Lalu untuk penggunaan yang kedua ada PDT atau photodynamic therapy, yang mana bertujuan untuk melakukan pembunuhan pada sel-sel tumor, dan baik untuk dilakukan karena memiliki toksisitas rendah dan sangat kurang invasif dan tidak memiliki efek jangka panjang apabila dilakukan berulang kali pada lokasi yang sama. Baiklah, perkenalkan, nama saya Timotius Edward Putar dengan NIM 21025111097. Next. Baiklah, saya di sini izin melanjutkan, yaitu untuk metode pembedahan. Metode pembedahan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pembedahan konvensional. Pembedahan konvensional ini mengarah pada eksisi bagian lesi. Hal ini memiliki potensi efektif sebagai profilaksis pengobatan lesi yang nantinya dapat berkembang menjadi kanker. Lalu yang kedua itu ada elektrokoagulasi. Untuk metode ini dapat dikombinasikan dengan konvensional surgery atau dapat digunakan sendiri tanpa pembedahan. Elektrokoagulasi ini dapat menyebabkan terjadinya kerusakan termal pada bagian bawah dan di sekitar jaringan. Lalu yang ketiga itu ada cryosurgery. Metode ini melibatkan suhu, yaitu suhu rendah untuk merusak jaringan secara terkontrol dan secara lokal.
Metode ini dilakukan dengan nitrogen cair dan dinitrogen dioksida. Lalu yang keempat itu ada laser surgery. Operasi ini direkomendasikan apabila lesi terjadi pada batas ventral dan lateral dari lidah, langit-langit, dasar mulut, dan bagian orofaring. Operasi laser ini biasanya dilakukan menggunakan laser karbon dioksida, neodymium, yttrium aluminium garnet atau NdYAG, argon, dan potasium titanil fosfat atau KTP pada manajemen eksisi pada leukoplakia. Next. Perkenalkan saya Angjun Puratiwunase dengan NIM 21025111041. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prognosis. Leukoplakia dengan prognosis buruk dapat berubah menjadi karsinoma, meskipun tidak menunjukkan displasia epitelia sebelum pada saat dilakukan biopsi. Berdasarkan studi kasus, 1% dari 9% pasien dengan leukoplakia akan berkembang menjadi ganas atau invasif pada lesi. Nah, beberapa kondisi pasien dengan leukoplakia ini sering mengalami perburukan secara tiba-tiba dan spontan, sejalan dengan pengobatan sehingga sulit untuk dikontrol. Pasien ini harus sering diobservasi. Di sisi lain, ada juga beberapa leukoplakia justru ada yang membaik, bahkan menghilang secara spontan meskipun tidak menjalani terapi yang spesifik. Pemeriksaan rutin pada pasien sangat penting, yang dilakukan biasanya pada 3, 6, dan 12 bulan berturut, baik pada pasien yang menjalankan pengobatan maupun tidak, dan pada pasien yang menunjukkan perburukan maupun tidak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Komansi Prahita dengan 3 digit NIM terakhir 043. Next slide. Baik, selanjutnya itu ada bab 3 penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Leukoplakia itu merupakan lesi keratosis putih berupa bercak atau plak pada mukosa mulut yang tidak memiliki ciri khas tertentu dan disebabkan oleh tembakau dengan prevalensi kasusnya di dunia itu mencapai 2,6%. Leukoplakia itu sendiri terjadi ketika sel terpapar oleh karsinogen sehingga adanya adaptasi dan juga kerusakan sel yang menyebabkan timbulnya respon adaptif dan berujung pada kerusakan genetik hingga keganasan. Leukoplakia itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi homogen dan juga non-homogen. Nah, leukoplakia juga terdiri dari beberapa jenis, diantaranya itu ada leukoplakia verrucosa proliferatif, ada leukoplakia candida, leukoplakia sifilis, hairy leukoplakia, dan terakhir itu ada leukoplakia pada gagal ginjal yang kronis. Next slide. Baik, untuk diagnosis leukoplakia itu sendiri dapat dilakukan dengan cara biopsi sebagai gold standarnya, dan juga ada beberapa pemeriksaan penunjang seperti teknik perwarnaan toluidin blue, lalu ada endoskopi dan juga PET scan. Nah, penata laksanaan yang utama dilakukan untuk menangani leukoplakia ini adalah dengan mengeliminasi faktor penyebab leukoplakia itu sendiri. Metode lain yang dapat dilakukan adalah metode konservatif dan juga pembedahan jika pada leukoplakia itu terdapat displasia pada tingkat moderat hingga berat. Nah, prognosis dari leukoplakia sendiri itu dapat mengalami perburukan secara mendadak hingga menjadi karsinoma. Nah, yang selanjutnya itu ada saran untuk pembaca. Pembaca dapat memahami dan menelaah isi kajian sehingga dapat berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan penyakit leukoplakia. Untuk penulis lain dan instansi, dapat menjadi referensi sekitar leukoplakia bagi penulis lain dan juga dapat menambah sumber kepustakaan bagi instansi dan menambah wawasan dan pengetahuan seputar leukoplakia. Baik, sekian presentasi dari SGD kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pembawaannya. Kami tutup dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua.